Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan perihal kekuatan dan kelemahan masyarakat multikultural di Indonesia. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syakira Amalia dengan NIM 2007194, kelas 3A, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Multikulturalisme merupakan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang mencakup keberagaman tradisional seperti suku, ras, agama, ataupun bahasa, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan yang terus bermunculan di setiap sejarah kehidupan masyarakat. Selain itu, konsep multikulturalisme ini menekankan terhadap keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari banyaknya kelompok etnis, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Indonesia terdiri dari 300 suku dan 200 bahasa serta berbagai macam aliran kepercayaan. Tentu saja, sebagai warga negara, kita mesti bangga dengan banyaknya keberagaman bangsa Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Selain itu, multikulturalisme ini merupakan suatu berkah bagi negara Indonesia. Namun, di sisi lain, multikulturalisme juga dapat menjadi suatu ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya. Selain itu, budaya juga berperan menjadi pemandu bagi kehidupan sekelompok manusia dalam kesehariannya. Adanya multikulturalisme membuat bangsa Indonesia sadar bahwa keberagaman yang ada di negara kita harus dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kekuatan dari multikulturalisme membuat kehidupan sehari-hari masyarakat diiringi dengan kebudayaan suku bangsa, kebudayaan agama, dan bersama-sama diiringi dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang mewarnai perilaku dan kehidupan kita. Selain itu, multikulturalisme ini membuat berbagai kebudayaan menjadi berseiringan, saling melengkapi, dan saling mengisi, tidak berdiri sendiri-sendiri, bahkan mampu untuk saling menyesuaikan dalam peraturan hidup sehari-hari, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks tersebut, ratusan suku bangsa yang terdapat di Indonesia dilihat sebagai sebuah aset negara berkat pemahaman akan lingkungan alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya, yang keseluruhannya perlu didayagunakan bagi pembangunan nasional. Namun, di pihak lain, multikulturalisme ini mempunyai sisi kelemahannya, yaitu setiap suku bangsa pasti memiliki hambatan mengenai budayanya masing-masing, yang berbeda antara suku bangsa satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat rentan terjadi konflik antar sesama warga negara yang mendasari perbedaan serta hambatan tersebut. Selain itu, kelemahan yang dialami oleh multikulturalisme di Indonesia dilihat dari keunikan faktor-faktor geografis, demografis, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi yang dapat memicu munculnya sebuah masalah dalam multikultural di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kelemahan multikulturalisme karena beberapa faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, dan juga tidak adanya pembelajaran pendidikan multikultural bagi masyarakat Indonesia. Adapun solusi yang dapat kita ambil yaitu menjadikan sekolah-sekolah sampai tingkat universitas sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai
yang dicita-citakan dengan pendidikan multikulturalisme. Sehingga tercipta toleransi untuk kepentingan bersama dan menghargai kepercayaan dengan setiap anggota masyarakat tanpa membeda-bedakan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kalian mengenai pendidikan multikultural di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengetahui tentang pendidikan multikultural karena untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam lingkungan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.